Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Ramadhani Borusegian, NIM 2440600009, Prodi Akuntansi Syariah semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang digitalisasi pelaporan keuangan pada entitas syariah. Adapun judul yang saya pilih yaitu digitalisasi pelaporan keuangan pada entitas syariah, peluang, tantangan, dan implementasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Topik ini saya pilih karena industri keuangan syariah saat ini sedang mengalami transformasi digital yang sangat pesat. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara transaksi dilakukan, tetapi juga mengubah sistem pelaporan keuangan agar menjadi lebih cepat, akurat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan regulator serta para pemangku kepentingan. Bagi entitas syariah, transformasi ini hanya tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga kemajuan teknologi dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai Islam. Industri keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Menurut IFSB, 2024, aset keuangan syariah global mencapai sekitar 3,9 triliun US dollar. Di Indonesia sendiri, mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga kebutuhan terhadap layanan keuangan syariah semakin meningkat. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam penyusunan laporan keuangan syariah. Misalnya seperti proses pencatatan yang masih manual, tingginya risiko human error, keterlambatan pelaporan, kompleksitas transaksi syariah yang melibatkan berbagai akad, serta tuntutan regulator terhadap pelaporan yang lebih cepat dan akurat. OJK juga terus mendorong transformasi digital melalui berbagai kebijakan guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelaporan keuangan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pelaporan keuangan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh entitas syariah. Pertama, yaitu pengertian digitalisasi pelaporan keuangan. Apa itu digitalisasi? Jadi, digitalisasi pelaporan keuangan adalah proses pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan, pengolahan, hingga penyajian laporan keuangan secara elektronik dan terintegrasi. Yang kedua, yaitu prinsip syariah dalam pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan syariah harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, yaitu keadilan atau al-adl. Informasi keuangan harus disajikan secara adil tanpa merugikan pihak tertentu. Yang kedua, yaitu amanah. Laporan harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga, yaitu transparansi atau bayan. Setiap transaksi harus diungkapkan secara jelas. Yang keempat, yaitu akuntabilitas atau mas'uliyah. Entitas bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik dana regulator, dan masyarakat. Adapun standar akuntansi yang digunakan yaitu yang pertama, PSAK 101, yang dimana tentang penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua yaitu PSAK 102 tentang murabahah. Yang ketiga PSAK 105 tentang mudharabah. Yang keempat PSAK 107 tentang ijarah. Terus standar internasional, AAOIV, dan regulasi OJK terkait pelaporan digital. Selanjutnya yaitu mengenai implementasi digitalisasi pelaporan keuangan syariah. Jadi ada beberapa teknologi yang digunakan, antara lain yaitu yang pertama core banking system, yang dimana core banking system ini digunakan untuk mencatat transaksi syariah secara otomatis dan real time. Yang kedua ada cloud based reporting, yang dimana memungkinkan penyusunan laporan keuangan kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga ada XBRL atau Extensible Business Reporting Language, format pelaporan digital yang memudahkan regulator dalam membaca dan menganalisis data. Yang keempat ada Artificial Intelligence atau AI, yang dimana AI ini digunakan untuk mendeteksi anomali transaksi dan membantu analisis resiko. Dan yang kelima ada audit trail digital, yang dimana setiap transaksi memiliki
jejak digital sehingga memudahkan proses audit. Yang keenam, ada Open API, yang dimana Open API ini membantu integrasi data antara lembaga keuangan syariah dengan berbagai pihak terkait. Selanjutnya itu mengenai manfaat digitalisasi. Digitalisasi memberikan berbagai manfaat, seperti yang pertama itu meningkatkan efisiensi, di mana dapat mengurangi pekerjaan manual dan mempercepat proses pelaporan. Yang kedua itu meningkatkan akurasi. Risiko kesalahan pencatatan dapat diminimalkan. Yang ketiga yaitu transparansi yang lebih baik. Data dapat diakses dan ditelusuri dengan mudah. Yang keempat yaitu meningkatkan kepercayaan publik. Laporan yang berkualitas akan meningkatkan kredibilitas entitas syariah. Dan yang kelima yaitu mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang tersedia secara real time membantu manajemen mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus. Kita ambil di sini Bank Syariah Indonesia atau BSI. Bank Syariah Indonesia merupakan contoh nyata transformasi digital pada industri perbankan syariah. Setelah merger pada tahun 2021, BSI melakukan berbagai inovasi. Antara lain yang pertama yaitu mengintegrasikan sistem core banking. Yang kedua, menggunakan pelaporan elektronik kepada OJK. Yang ketiga, mengembangkan layanan digital melalui BSI Mobile. Yang keempat, memanfaatkan analitik data dalam pengambilan keputusan. Transformasi ini berhasil meningkatkan efisiensi operasional sehingga memperkuat kualitas pelaporan keuangan. Meskipun memiliki banyak manfaat, digitalisasi juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama yaitu keterbatasan SDM digital. Masih banyak tenaga akuntansi syariah yang belum menguasai teknologi. Yang kedua yaitu biaya implementasi yang tinggi. Pengembangan sistem membutuhkan investasi besar. Yang ketiga yaitu resiko keamanan siber. Ancaman peretasan dan kebocoran data harus diantisipasi. Selanjutnya yaitu kepatuhan syariah, di mana setiap sistem digital harus tetap sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah. Dan yang kelima yaitu kesenjangan teknologi. Tidak semua entitas syariah memiliki kesiapan infrastruktur yang sama. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu digitalisasi pelaporan keuangan merupakan sebuah keniscayaan bagi entitas syariah di era modern. Pemanfaatan teknologi mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, serta akuntabilitas pelaporan keuangan. Namun, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan juga kesiapan sumber daya manusia, keamanan sistem, dan komitmen untuk tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.